saya dan tim melakukan briefing untuk persiapan menuju salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Kolaka, yaitu Kecamatan Samaturu, Desa Sani-Sani. Untuk menuju ke Desa Sani-Sani, saya dan tim akan menempuh jarak kurang lebih 26 km dan estimasi waktu yaitu 20-30 menit untuk sampai ke tujuan. Halo teman-teman semuanya, selamat pagi. Jadi setelah semua perlengkapan telah sedia dan mantap, semua tim dan kru termasuk aku bakal langsung menuju ke Desa Sani-Sani. Let's go! Teman-teman, saat ini kita menuju ke Desa Sani-Sani, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Jika teman-teman ingin camping dengan menikmati suasana pantai, teman-teman bisa ke Pantai Indah Kapu. Namun, jika teman-teman ingin camping dengan menikmati suasana pegunungan, Puncak Indah Kapu adalah jawabannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, akhirnya saya sudah sampai di Desa Sani-Sani, tepatnya di Pantai Kapu yang terletak di Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Teman-teman semua, saya akan mengajak kalian semua menikmati pesona alam Desa Sani-Sani. Desa Sani-Sani dengan potensi alam yang begitu luar biasa dan juga hasil kesepakatan dari masyarakat setempat telah mengembangkan dan melestarikan program-program wisata dan juga objek wisata setempat. Salah satunya dengan mengadakan sanggar seni tari yang bisa digunakan masyarakat setempat maupun wisatawan untuk dapat menikmati keindahan alam dari Desa Sani-Sani itu sendiri. Jadi teman-teman semua, sebelum kita menikmati destinasi-destinasi wisata dari Desa Sani-Sani yang lainnya, tentunya saya di sini sudah ada bersama dengan Bapak Sekretaris Desa kita, Bapak Ishak. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Bu. Iya, Bapak Ishak. Jadi di sini saya mau tanya, boleh Bapak ya? Boleh. Kita tanya-tanya mengenai seputar Desa Sani-Sani ini tentunya ya, Pak. Sejak dibukanya destinasi wisata ini, sudah ada beberapa atau apakah ada wisatawan Kolaka atau di luar Kolaka yang sudah menikmati keindahan desa dari Sani-Sani ini? Alhamdulillah, semenjak ditetapkannya desa wisata sebagai desa wisata Sani-Sani yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara, khususnya Kabupaten Kolaka, kalau berbicara tamu luar biasa, Bu. Baik dari luar wilayah maupun dari provinsi lain. Alhamdulillah kita kemarin di 2021 kita sempat kedatangan tamu dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ya, dan selain itu juga ada beberapa tamu dari luar wilayah kabupaten yang ada di Kabupaten Kolaka. Jadi semuanya ini tamu-tamu lintas provinsi, betul? Betul. Iya, jadi sudah sampai ke nasional, Bapak ya? Bahkan sampai go internasional, Bu. Go dan internasional, iya. Dan insya Allah dalam waktu dekat kita akan kedatangan tamu yang sangat spesial menurut kami, yakni Bapak Menteri Sandiaga Uno selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Luar biasa. Jadi di sini desa atau masyarakat dari Desa Sani-Sani sudah sangat prepare ya, Pak, untuk menyambut kedatangan Menteri Parekraf kita. Sangat-sangat prepare. Baik. Kita sedang berada di perjalanan menuju ke puncak. Saya merasa seperti berada di Taman Langit, sehingga masyarakat setempat menyebutnya dengan Garden in the Sky Camp. Di
Di Puncak Indah Kapu sendiri memiliki 2 titik camp yang dapat dikunjungi oleh wisatawan. Titik camp pertama yaitu Garden in the Sky Camp, dan titik camp kedua yaitu River of the Clouds Camp. Pada Garden in the Sky Camp ini, wisatawan akan menemukan pengalaman yang berbeda karena di puncak ini Anda akan terpesona dengan keindahan Pulau Padamarang dan pulau-pulau lainnya yang dengan sangat jelas terlihat dari atas puncak ini. Setelah menempuh perjalanan yang tidak terlalu jauh dari camp pertama, akhirnya saya sampai juga di Puncak Indah Kapu, di mana wisatawan setempat atau warga setempat menamakannya dengan River on the Clouds Camp. Nah, kalian semua bisa banget sambil bercamping ria bersama dengan orang tercinta, sambil menikmati pemandangan atau hamparan perkebunan cengkeh yang berada di ketinggian kurang lebih 400 meter di atas permukaan laut. Berada di puncak perkebunan cengkeh, saya merasa seperti sedang berada di atas awan dengan suasana pedesaan yang masih sangat asri. Melihat potensi alam tersebut, pemerintah desa dan masyarakat sepakat untuk menjadikan Desa Sani-Sani sebagai desa wisata, yaitu arah pembangunan desa dan pengembangannya memaksimalkan potensi desa yang ada menjadi objek wisata. Tentunya tanpa menghilangkan kearifan lokal dan suasana desanya. Puncak Indah Kapu yang dijuluki dengan nama River of Clouds Camp, di mana wisatawan bisa camping dalam suasana alam perkebunan cengkeh yang berada pada ketinggian kurang lebih 400 meter di atas permukaan laut. Jika Anda beruntung, Anda dapat menikmati awan yang berbentuk sungai di pagi hari. Selain itu, pada malam hari Anda dapat berjumpa dengan hamparan bintang-bintang di langit Puncak Indah Kapu. To the sea for a getaway, car top down and we're driving just to feel young. Moving away to the sea, moving away, can't you see? Stand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dime for a first time. Moving away to the sea, moving away, can't you see? Pagi hari yang damai dan tenang di Puncak Indah Kapu, Desa Sani-Sani, saya akan mencoba membuat makanan khas daerah Kabupaten Kolaka, khususnya makanan khas daerah suku Tolaki Mekongga, yaitu sinonggi. Makanan khas yang satu ini adalah makanan yang berbahan dasar sagu loh teman-teman. Nah teman-teman, sinongginya udah jadi. Sinonggi buatan Jihan Pak. Walaupun masih belajar Pak ya. Baik, ayo makan Kak. Yuk, makan yuk. Nah teman-teman, di depan saya ini udah ada hidangan khas dari suku Tolaki atau Mekongga, yaitu dari Kabupaten Kolaka. Di sini kita akan memperlihatkan bagaimana caranya makan sinonggi ini dengan cara yang baik dan benar pastinya. Di depan saya udah ada 3 kuah nih yang bisa sebenarnya kalian pakai. Yang di depan saya ini ada ayam tawaloho, kemudian ada bisa pakai sayur juga, sayur bening. Kita nyebutnya sayur bening di sini. Sayur beningnya di sini kalau orang Kolaka nyebutnya palola Pak ya. Nah, palola, sayur bayam juga ada. Terus kita di sini juga ada ikan kuah kuning. Tapi kalau kita nyebutnya apa nih Pak? Palumara.
Palumara atau parende seperti itu. Nah, jadi saya mau pakai yang ayam tawaloho dulu. Saya mau pakai kuahnya tawaloho tuh, biar kalau sinongginya kita kasih masuk ke dalam piring nggak lengket. Nah, sebenarnya gampang banget dan nikmat sekali. Oke, sekarang kita mungkin boleh digulung-gulung Pak ya, sinongginya. Oke, boleh Pak, izin Pak saya mulai terlebih dahulu Pak. Nah, begini. Teman-teman, pagi ini saya menyantap sinonggi ini bersama dengan Bapak Kadis Pariwisata tentunya dan juga Bapak Kadis Kominfo. Nah, kita sedang berada di atas puncak Gunung Sani-Sani atau Puncak Indah Kapu. Ya, betul Bapak ya, Puncak Indah Kapu. Nah, kalau di atas ini namanya kalau nggak salah itu River on the Clouds atau iya, benar ya? River on the Clouds. Nah, jadi di sini Pak, terkait dengan desa Sani-Sani ini tentunya banyak sekali desa-desa wisata lain ya Pak yang masuk ke dalam anugerah 75 besar, anugerah desa wisata yang diberikan oleh Kemenpar atau Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif. Tentunya ada proses yang panjang Bapak ya sebelum masuk ke dalam 75 besar itu. Boleh Bapak mungkin diceritakan bagaimana prosesnya di balik masuknya Desa Sani-Sani ke dalam anugerah desa wisata 75 besar, teman-teman. Ya. Desa Sani-Sani ini sejak tahun 2021 awal mulanya anugerah desa wisata ya, memang sudah masuk ya, masuk kompetisi. Nah, tapi pada saat itu karena masih pandemi juga Desa Sani-Sani masih berada di urutan 300 besar. Oke, 300. 300 ya, tahun 2021. Oke. Kemudian 2022 masuk lagi. Masuk ya? lagi. Karena kepala desanya memang ini dengan masyarakat cukup antusias ya. Yeah. Mengembangkan desa wisata yang ada di sini. Di sini ada beberapa spot, ada pantai. Kemudian ada puncak. Puncak. Ya, seperti yang kita tempati saat ini adalah Puncak Indah Kapu. Nah, di sini juga ada beberapa spot juga ya. Ada puncak pertama, ada puncak kedua. Oke. Kemudian 2021 itu ya masuk 100 besar. 2021 lagi, Pak. 2022. 22. Ya, 2022 masuk ke 100 besar. Nah, kemudian alhamdulillah 2023 ini masuk lagi. Masuk lagi. Masuk lagi. Dan semakin banyak pesertanya, kurang lebih 7.000 wow. 17.000 kalau tidak salah. 17.000 peserta Pak ya. Peserta desa wisata. Desa wisata. Dan sampai 75 besar, Sani-Sani masih masuk ke dalam. Ya, satu-satunya desa wisata yang ada di Sulawesi Tenggara. Di Provinsi Sulawesi Tenggara, ya. Desa Sani-Sani yang satu-satunya masuk ke dalam anugerah ya. Desa wisata 75 besar. Jadi memang sangat potensial, baik itu dari sumber daya alamnya juga, ya. Tentunya dari pemerintah setempat, ya. Seperti kepala desa juga atau kepala dusun apa ya? Kepala boleh. Desa. Iya. Desa, dusun, tokoh masyarakat. Iya, betul. Tentunya pemerintah dari Kabupaten Kolaka juga turut andil Bapak, betul ya? Iya. Baik Bapak, tentunya kesuksesan Desa Sani-Sani ini yang masuk ke dalam 75 besar anugerah desa wisata itu tidak luput dari sinergitas antar pemerintah daerah, betul Bapak ya? Antara dari Dinas Pariwisata itu sendiri, kemudian dari Dinas Kominfo tentunya. Nah, dari Bapak Kadis nih, Bapak Kadis Kominfo, gimana Pak? Boleh diceritakan atau dijelaskan bagaimana bentuk support dari Kominfo atau sinergitas yang dibangun antara pariwisata dan juga Kominfo? Dalam kaitannya promosi Desa Wisata Sani ini, kami dari Kominfo tentu bekerja sama dengan media-media nasional, media-media lokal terkait dalam bagaimana menyebarluaskan informasi tentang apa sih yang ada di Desa Sani itu. Terus kami juga membuat konten-konten bersama dengan tim kreator kita
ya untuk mempromosikan, karena salah satu penilaian dari desa wisata ini adalah juga harus ada digitalisasinya. Oke, betul. Oleh karena itu bagaimana kita mempromosi lewat konten-konten yang kita buat lewat media. Kami juga kerjasama dengan Kompas TV, dengan TVRI, ya, sehingga informasi terkait dengan keberadaan desa wisata Sadesani ini dapat diketahui oleh masyarakat luas. Ya. Oke, jadi kalau bisa dibilang sebenarnya support atau keandilan dari Dinas Kominfo itu sendiri cukup besar Bapak ya, karena untuk menyebarkan informasi ini sehingga masyarakat itu tahu bahwa oh di Sulawesi Tenggara ini, tepatnya di Kabupaten Kolaka ini ada loh desa yang masuk ke dalam anugerah desa wisata dari Kementerian Parekraf. Betul. Oke, luar biasa. Jadi itu adalah beberapa penjelasan ya yang sudah diberikan oleh Bapak Kadis Pariwisata dan juga Bapak Kadis Kominfo yang sedang bersantap bersama kita di pagi hari ini, tepatnya di Puncak Indakapu yang terletak di Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Tak perlu khawatir dengan kualitas kenyamanan ketika berkunjung ke sini, karena di semua tempat camping telah tersedia fasilitas untuk camping, seperti sewa tenda, kamar mandi, dan tempat ibadah. Upaya dan tekad bersama, maka pemerintah Kabupaten Kolaka menetapkan Desa Sanisani sebagai desa wisata dengan SK Bupati Kolaka nomor terlampir tanggal 16 September tahun 2020. Momahe for the World adalah brand desa wisata Sanisani. Momahe dalam bahasa lokal Mekongga Tolaki yang berarti cantik atau indah, sehingga kalimat Momahe for the World bermakna keindahan untuk dunia. Momahe ini juga merupakan akronim dalam bahasa Inggris, yaitu Mo untuk move, Ma untuk make, dan He untuk here, yang berarti bergerak dan bekerja bersama dari Desa Sanisani membangun Kolaka untuk dunia. Ayo ke Kolaka dan kunjungi Desa Wisata Sanisani, Kolaka Meambo.